Farid bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah, Allah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa ulumi fid din wa dunya wal akhirah wal hadrati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru saja meninggal Al-Habib Farid bin Syekh Abu Bakar, abah daripada Ustazah Sanu atau Ustazah Aisyah. Ya. Dan abah daripada Al-Habib Abdullah bin Farid, abah dari Ustazah Aisyah binti Farid, abah dari siapa lagi? Abdullah. Saudara daripada Habibna Hamid dan Nagib, Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar, kakandanya. Tadi jam 2 kira-kira. Abangnya Ustaz Nagib ya. Sampai mana wisdaratu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum ta'lim nafal intifa' faida istifadah dalal khair dalal huda ibtigha mardatillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu wa yashtaratu li sihhatis salati ma'rifatu dukhulil waqti bi yaqinin aw ijtihadin aw ghalabati dhannin. Fa in sallama asy-syakki lam tasihha salatuhu wa yashtaratu aidan ma'rifatul qiblati wa yajibu satrul aurati bi satirin tahirin mubahin. ويجب رفع النجاسة من الثوب والبدن والمكان ويجب على القادر أن يصلي الفرض قائما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. Waishtaratu li sihhati shalah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Risalatul Jami'ah sampai batasannya syarat-syarat sah sholat, syarat-syarat daripada sahnya sholat. Kalau syarat itu di dalam sholat itu harus ada dari sebelum adanya sholat, ketika sholat, sampai selesainya sholat. Itu syarat harus ada semuanya. Kalau fardu atau rukun sholat hanya di dalam sholat. Bedanya syarat sama rukun. Kalau syarat sholat dari sebelum sholat, ketika sholat, selesai sholat harus ada, harus terpenuhi. Kalau enggak itu dikatakan syarat sahnya sholat. Kalau syarat wajib bagi yang sholat, bagi orangnya. Tapi kalau syarat sahnya sholat dari sebelum sholat, ketika sholat, selesai sholat, harus ada semuanya. Yang pertama, wa ishtaratu li sihhatis sholati, dan disyaratkan untuk sahnya sholat ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin. Harus mengetahui, wajib syarat sholat harus mengetahui masuk waktu. Jadi masuk waktu sholat itu wajib diketahui, itu syarat sah. Jadi dari sebelum sholat harus tahu dulu ini udah masuk waktu atau belum. Itu mengetahui masuknya waktu adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya jadi kewajiban, tapi bukan rukun. Lain kalau rukun tuh rupa daripada ibadahnya. Kalau syarat beda. Nah ini syarat sah
Jadi yang pertama harus mengetahui masuknya waktu. Wajib, bukan asal tahu atau tebak-tebakan, nggak boleh. Wajib tahu. Yang pertama dengan cara apa? Ada tingkatannya. Mengetahui masuknya waktu ada tingkatan. Maka di situ dikatakan titik 2. Sorry, pakai au. Ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin. Yang pertama dengan cara yakin. Yakin pasti tahu masuknya waktu. Nah, martabat atau tingkatan keyakinan dalam mengetahui masuk waktu sholat cuman satu, dengan cara melihat matahari. Entah terbenamnya ketika terbenam, entah terbitnya ketika terbit, entah tergelincirnya ketika siang. Itu cuma satu caranya. Mengetahui masuk waktu atau mengetahui waktu sholat dengan cara yakin. Ini martabat paling atas, paling utama. Itu hanya dengan melihat matahari. Nah, kan yang udah kita tahu tuh dari SD mungkin ya. Masuk waktu subuh berarti terbitnya fajar. Terbit fajar bukan terbit matahari. Kalau sekarang terbit matahari, ini namanya syuruk. Terbit matahari. Kalau terbit fajar beda. Ya, tahu itu kalau tahu cuman waktu nanti nih. Ini martabat masih martabat keyakinan melihat terbitnya ya. Kalau duhur, masuk waktu duhur berarti matahari sudah tergelincir dari porosnya, atau bahasa enaknya sudah bergeser dari poros. Itu masuk waktu duhur. Maksudnya matahari itu ya, matahari kan dia muter tuh ya. Ketika matahari di porosnya, atau dikatakan ya, apa sih porosnya? Tahu ya porosnya? Di pusat ya, tegaknya, tergelincir sedikit mengarah ke mana? Mengarah ke barat. Ini udah kan yang dibahas di sini. Oh, banyak kan risalah jamiah soalnya. Enggak, itu yang di Kampung Melayu. Iya. Mengarah ke barat. Begitu mengarah ke barat tergelincir sedikit aja. Tergelincir, geser sedikit, itu udah masuk waktu duhur. Tapi kalau masih di tengah, nah taunya tengah tuh dari mana, Rip? Emang kita ngeker? Kagak bisa ngeker. Mengetahui matahari hanya dengan benda. Mengetahui matahari dengan benda. Makanya dahulu cara yang dahulu orang mengetahui, para ulama taruh benda, entah tongkat, entah benda, entah tiang, ataupun ya apapun. Nah mereka tuh naruh tuh. Kalau bayangan, kalau dari timur terbit dari timur, berarti bayangan di mana? Berarti bayangan di mana? Barakallahu fikum. Berarti ngajinya jauh nih udah nih. Ya, kalau matahari masih terbit dari timur jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam setengah 12, itu bayangan masih di barat. Sampai nggak ada bayangan, tapi hampir nggak semua, nggak ada bayang, hanya saja di wilayah yang Katulistiwa. Kalau di daerah Katulistiwa, emang benar-benar ketika matahari di poros nggak ada bayangan sama sekali, nggak ada sama sekali. Nah kita kan Indonesia katanya negara Katulistiwa. Katulistiwa itu wilayah yang dilewatin namanya ame matahari. Pulau Jawa nih kagak. Kalimantan, Pontianak tuh iya. Pulau Jawa enggak, sama sekali nggak dilewatin. Mesti ada bayangan. Nah, begitu bayangan yang paling sedikit dari benda, entah itu tongkat, entah itu pulpen, harus di lapang luas ya.
Maksudnya bukan yang kebuka, bukan yang lagi ketutup. Begitu bayangan udah hampir habis, terus berpindah ke arah timur tuh bayangan, nah berarti udah masuk tuh. Tapi kalau di Khatulistiwa, di daerah wilayah Khatulistiwa, begitu hilang belum. Begitu hilang tuh bayangan belum, dibilang masuk tuh. Begitu bergeser bayangan ke arah timur, oh ada di timur nih, udah masuk waktu tuh. Jelas sampai sini. Pelajaran dulu kayaknya. Dulu sekolah nggak bayaran kali ya. sekolah sekarang doang yang nggak bayar, negeri dulu bayar. Ya, habis itu masuk jalan-jalan masih ke timur sampai masuk waktu asar. Kalau masuk waktu asar berarti bayangan 2 kali lipatnya daripada paham maksudnya? Contoh, bendanya 1 meter, bendanya, bayangannya 2 meter. Nah itu udah masuk waktu asar. Kalau bayangannya masih 1 meter, belum. 1,5 meter, belum. 1,70 meter, belum. 1,90 meter, belum. Kalau 1 meter, 2 meter, udah masuk waktu sampai sini paham? Maghrib. Nah kalau maghrib tinggal melihat terbenamnya. Terbenamnya gimana matahari? Terbenam keseluruhan bola lingkaran matahari. Sorry bukan bola, lingkaran matahari keseluruhannya tenggelam. Nah itu masuk waktu mal. Kalau masih setengah, belum. 3/4, belum. 7/8, belum. Semuanya baru masuk waktu mal. Jelas sampai sini. Ini kalau dengan cara melihat tuh, itu dengan cara yakin. Kalau isya berarti terbitnya mega merah. Ini diketahuin bisanya kalau di kalau wilayah tuh yang masih kayak padang pasir, kayak masih lapang luas, pemandangan tuh masih pemandangan kanan kiri depan belakang tuh masih 5 hektar atau enggak 10 hektar gitu kosong, itu baru bisa itu ya. Dan kalau mau lihat terbit fajar harus naik ke atas gunung atau ke atas bukit, nggak bisa dari bawah. Kalau masih ada bangunan udah. Nah cara tingkatan mengetahui masuk waktu dengan cara yakin, insya Allah tahun zaman kita sekarang udah sulit. Memang ada sebagian tempat-tempat masjid-masjid yang menjaga itu ada. Di mana ini? Di pondok-pondok atau di masjid-masjid Jawa. Kalau kalian melihat di Jawa kayak Masjid Agung, Masjid Kaumannya, ada tuh di terasnya tuh tiang tuh. Ada sebagian di Jawa-Jawa. Ya, Masjid Kaumannya. Ada tiang tuh. Tiang buat apa? Buat mengetahui masuk waktu. Jadi muadzin ngelihatnya dari itu, bukan dari almanak. Almanak ini nanti martabat yang ketiga atau keempat. Tahu almanak? Almanak apa almanak sih? Tanggalan ya. Almanak tuh almanak. Kalender. Ini orang-orang dulu doang yang paham. Gocap ke atas doang yang tahu almanak. Gocap ke bawah kayaknya ada yang tahu almanak. Nah kalender, kalau dilihat kalender, apalagi aplikasi handphone, itu bukan martabat yakin tuh. Kalender aja bukan martabat ya, apalagi aplikasi handphone, belum martabat yakin. Ya, belum martabat. Kalau yang yakin dengan cara melihat matahari, melihat bayangan, cara begini. Masih ada di pondok-pondok atau di masjid-masjid. Al-Fagir pernah lihat di masjid Kauman Pasuruan. Ada masjid Kaumannya Bangil, masjid Kaumannya Demak, masjid banyak ya. Ada tuh tiang. Anak Al-Fagir kira tuh tadinya tuh tiang bendera awalnya. Ini tiang bendera ngapain di mari ya? Tapi ternyata di bawahnya ada kotak.
Kemudian kompas, hebat mereka. Makanya yang menjaga seperti itu tuh Masya Allah. Kalau kita kan maunya tinggal yang enak aja ya, melihat aplikasi handphone atau enggak dengar masjid yang lain, azan, kita azan. Terus itu yang pertama, dengan cara ya mengetahui masuk waktu wajib. Tingkatan pertama yakin, kedua dengan cara ijtihad. Dengan cara ijtihad, dengan cara berusaha. Maksudnya berusaha. Nah, ini tingkatan ijtihad. Kalau nggak bisa dengan yakin, harus dengan ijtihad. Itu maksudnya begitu. Harus dengan ijtihad. Martabat pertama mengetahui waktu harus dengan keyakinan. Kalau nggak bisa, harus dengan ijtihad, harus dengan usaha. Usaha seperti apa? Seperti dikatakan di sini oleh ulama adalah ijtihad atau usaha itu seperti ente punya, ada orang punya kebiasaan masuk waktu dengan cara wirid, atau kerja atau aktivitas itu dengan cara ijtihad. Tapi itu bukan sekali percobaannya, harus 365 hari. Oh, saya misalnya kayak begini gambarannya kayak orang pekerja buruh yang jauh dari masjid, yang nggak bisa ngelihat apa-apa, misal di bawah tanah mungkin kayak di Hamas kali ya, atau di mana gitu ya. Ya mereka tuh dengan cara wirid atau jangan kerja. Kalau saya nyelesain sekian item kerjaan saya, biasanya masuk zuhur, dari saya masuk kerja, kalau 2.500 piece saya ngerjain buru-buru mungkin. Ini selesai, berarti udah zuhur. Nah itu percobaannya bukan sekali, harus 365. Boleh dengan cara itu nggak? Boleh. Itu martabat kedua. Itu martabat. Au ghalabati dhannin, atau dengan prasangka yang lebih. Ini martabat yang paling rendah. Prasangka yang lebih gimana? Kalau nggak bisa dengan yakin, wajib dengan usaha. Nggak bisa dengan usaha, dengan ghalabati dhann, dengan prasangka yang lebih apaan? Kalau ada orang yang ngabarin dengan cara ijtihad, dengan cara usaha. Contohnya aplikasi handphone, contohnya tanggalan, kalender. Tuh, kita ini selama ini sholat cuma dengan ghalabati dhann, cuma prasangka yang lebih doang, belum sampai ke keyakinan tuh belum. Itu kata ulama, dikatakan kita ini sholat kalau dengar adzan orang, nah itu berarti kita masih tingkatan ketiga. Atau ngeliat kalender, atau ngeliat jam. Ya kalender dari jam itu dari kalender jam itu masih di tingkatan yang ketiga. Tapi boleh nggak? Boleh, tapi belum martabat ya yakin. Tapi boleh nggak? Sah nggak sholatnya? Ya sah. Ini dikasih tahu cuman ada 3 tingkatan dalam mengetahui masuk waktu. Ada yakin, ada usaha, ada prasangka yang lebih. Jelas sampai sini? Fa in shalla ma'asyakki, jikalau seseorang sholat dibarengi dengan keraguan, lam tasih sholatuhu, maka enggak sah sholatnya. Maksudnya, kalau ada seseorang takbiratul Allah, ini udah masuk waktu belum ya? Kayaknya sih udah deh. Udah wudu, gua ada wudu nih. Kayaknya udah. Allahu Akbar, enggak sah tuh sholatnya. Enggak boleh kayaknya udah, enggak boleh. Harus yakin udah. Harus yakin. Entah dengan yakin, entah dengan ijtihad, entah dengan ghalabati atau prasangka. Kalau di main sholat udah, ini subhanallah, atau namanya di rumah lampu mati, jam gelap nggak kelihatan, atau mati juga. Kayaknya segelap-gelapnya mah udah nih. Sholat aja nggak sah sholat. Walaupun benar di dalam waktu. Kata ulama. Begitu salam, oh iya tadi udah waktu. Nggak usah. Kenapa? Dari takbiratul ihramnya itu adanya keraguan. Fa in shalla ma'asyakki lam tasih sholatuh. Orang kalau udah sholat
dibarengin dalam keraguan, nggak sah sholat. Walaupun benar di dalam waktu, tapi awalnya di takbiratul ihram ada keraguan, udah masuk waktu apa belum? Jelas sampai sini? Ya. Harus tahu masuk waktu apa ini. Makanya orang-orang tua kita dulu gak mau waktu, dia bener-bener ya harus kudu waktu, tahu banget. Udah belum? Lu jangan main asal-asalan. Wah, lagi orang Betawi galak-galak. Wa ishtaratu aidan, dan disyaratkan juga daripada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, masya Allah, masya Allah. Semoga panjang umur Habib Muhsin. Amin. Amin, nggak gobul ya. Amin nggak gobul. Amin dan gobul. Terusin ya. Jadi di wa ishtaratu aydan, dan disyaratkan juga syarat yang kedua daripada syarat sahnya sholat. Tadi mengetahui masuknya waktu. Yang kedua syarat sahnya sholat adalah ma'rifatul qiblati, harus mengetahui arah kiblat. Bukan kiblat di mana? Kiblat di mana? Kiblat di Ka'bah sono, Ka'bah. Ngetahui arahnya ke sono. Harus tahu arahnya yang ke sono. Arah kiblat. Nah, mengetahui arah kiblat pun ada martabat dan tingkatannya. Yang pertama dengan cara yakin, cuman satu, yaitu melihat tuh Ka'bah. Nah itu yakin tuh. Kalau nggak ngelihat, Beb, ngelihatnya di layar televisi, Beb. Saya punya IndiHome di rumah 24 jam. Saya ngadep TV boleh nggak? Lo punya TV. Senewan lo namanya begitu. Orang senewan lo. Bukan, benar-benar melihat ainul Ka'bah. Wujudnya Ka'bah kita lihat. Nah itu martabat keyakinan. Jadi martabat yakin cuman bisa ada di Masjidil Haram. Enggak di Masjidil Haram juga ngelihat. Ada juga orang yang Masjidil Haram di bawah tanah. Basement 3, basement 2. Ada sekarang, insya Allah semuanya bisa pada umrah. Bisa pada haji. Sehat afiat, panjang umur. Ya. Melihat Ka'bah, tuh baru keyakinan tuh. Itu kiblat. Allah makanya disunahkan sampai sunnah. Kenapa? Sunnah kalau depan Ka'bah sholat nggak ngelihat lagi tempat sujud. Biar kita ngelihat arah kiblat. Nggak sunnah tuh ngelihat tempat sujud kalau di depan Ka'bah. Tapi kalau udah kealingan tiang, kealingan tembok, atau enggak tingkat, udah nggak kelihatan. Nah, sunnah ngelihat bawah tempat sujud. Kalau udah ngelihatnya Ka'bah, nggak sunnah lagi ngelihat tempat sujud dalam ketika sholat. Sunnahnya ngelihat Ka'bah. Dari kapan? Dari takbiratul ihram sampai salam. Tuh, insya Allah semuanya bisa. Dua, dikatakan Habib Salim Syatiri, orang kalau pertama kali ngelihat Ka'bah mesti keluar air mata. Entah air matanya nangis, sedih karena selama ini kita sholat baru sekarang ngelihat. Yang kedua, air mata bahagia karena kegirangan ngelihat Ka'bah. Mesti itu. Orang pertama kali lihat Ka'bah nggak dipungkiri, nggak bisa kita tahan, nggak bisa. Mau nahan gitu, nggak nangis gitu. Begitu masuk tuh, karena masuk masih berapa meter, betul Habib Muhsin? Insya Allah semuanya bareng Habib Muhsin. Masuk tuh masih berapa meter tuh jalan, itu deg-degan. Pertama kali ya, yang kedua 3 kali sih pengennya belanja, nggak pengen lihat Ka'bah. Udah deh, jangan nih kalau ngomong, ya deh, belak-belakan aja nih, ya nggak ada tanda ngaling-ngaling ini. Yang udah 3, 4, 10, 20 ya udah belanja nggak nemben ngeliat Ka'bah. Ya. Kalau pertama kali itu, ngelangkah tuh kita kayak penasaran. Begitu melihat Ka'bah kiswan. Apalagi kalau udah tangganya turun, mau turun tangga tuh ke matof, ke tempat tawaf, di situ tuh ngelihat keseluruhan Ka'bah tuh. Nangis yang pertama kali.
entah nangisnya sedih atau bahagia. Insya Allah panjang umur, sehat afiat. Ya, yang pertama dalam mengetahui arah kiblat, keyakinan dengan cara melihat, dengan cara melihat. Ya, kalau udah melihat, kalau berarti apa ya? Orang yang ada di Masjidil Haram atau yang di depan Ka'bah, orang yang bisa mungkin yang bisa mampu melihat nggak boleh nyontek sama orang. Tuh ulama juga bilang itu. Untuk sholat nggak boleh, harus lihat. Misal, ane sebelahan sama Habib Muhsin. Ane ini bukan orang yang buta ini bukan orang yang buta, ini orang Habib Muhsin ngelihat, ane nggak ngelihat. Ane nggak ngelihat, misal ketingin tiang atau tembok, Habib Muhsin ngelihat, terus ane ngelihat, tuh Habib Muhsin arahnya ke sono, terus ane ngikut Habib Muhsin, nggak boleh. Karena apa? Ane masih bisa mampu melihat, entah ngegeser. Oh iya. Paham gitu? Paham maksudnya? Kalau udah ada kemampuan boleh bisa dengan cara yakin melihat arah kiblat, wajib melihat arah kiblat. Tapi adapun sholatnya nggak mesti, tapi harus tahu dulu, oh arah kiblat ke situ. Oh berarti paham maksudnya. Yang kedua, mengetahui arah kiblat, tingkatan yang kedua dengan kabar orang yang thiqah, orang yang bisa dipercaya. Kabar thiqah, kabar yang bisa mengetahui dari orang yang bisa dipercaya. Contoh, ane nggak bisa ngelihat udah, tapi Habib Muhsin bisa ngelihat. Habib Muhsin tiga bagi anak, bagi saya. Boleh nggak ngasih tau? Boleh. Saya boleh nyontek? Boleh. Kalau sekarang khabar tiga di Masjidil Haram gimana, Beb? Inti gampangnya sekarang ubin Masjidil Haram itu nanti insya Allah semuanya pada umroh. Ubin Masjidil Haram emang dibuat semuanya ke arah kiblat. Benar Beb? Semua ubin tuh. Itu jangan bingung ngeliat ubin aja udah. Kalau di basement, kalau basement 1, basement 2 atau lantai 2, lantai 3, terus di belakang lagi jauh nggak kelihatan, bingung. Nah, ini saya nggak lihat ubin aja udah. Emang udah dibikin begitu sama Bin Laden. Atau siapa nggak tahu deh pemborongnya. Bin Laden ya. Kayaknya Bin Laden. Ada sok tahu aja, betul. Terus ya, orang kalau nggak tidur begini nih. Iya, terserah aneh deh ngomong kayak gimana gaya aneh ya. Kalau tidur enak anteng gitu. Kalau begini berarti aneh tanda belum tidur sama sekali. Ya, yang ketiga, martabat yang ketiga, tingkatan yang ketiga, mengetahui arah kiblat dengan tanda-tanda bil adillah, al ijtihad bil adillah. Contohnya kompas, kayak kita sekarang. Kita ini jauh dari Ka'bah, jauh dari Masjidil Haram, jauh dari Mekah. Gimana kita tahu arah kiblat? Dengan kompas atau tanda. Tandanya gimana? Ya dengan kompas. Atau arah apa? Nggak ada. Tahu mau ke barat, boleh nggak kita ke Mekah tuh ke barat? Kita arahin ke barat nggak bisa. Itu nggak disahkan oleh ulama. Betul Mekah dari Indonesia ke barat, tapi bukan arah ke barat aja langsung, harus tahu arah kiblatnya itu yang mana. Maka oleh sebab itu dikatakan yang ketiga, martabat yang ketiga, al ijtihad bil adillati al qiblah wa ad'afuha ar-rih, paling rendahnya tanda arah kiblat arah mata angin. Itu paling rendah. Tapi yang paling bisanya adalah dengan cara kompas. Ada tuh kompas khusus kiblat. Iya, dan alhamdulillah juga aplikasi-aplikasi. Alhamdulillah. Boleh nggak kita pakai itu? Boleh. Aplikasi handphone mengarah ke kiblat boleh. Dan alhamdulillah juga ada lagi pondok-pondok Jawa juga anak-anak Indonesia itu kayaknya lebih tepat tuh kalau nggak. Ada namanya digital falak. Masya Allah tuh anak-anak pemikir pondok daerah Kediri sono kayaknya tuh. Punya aplikasi bagus.
Ya, yang terakhir daripada martabat melihat kiblat adalah dengan taglid, dengan ngikut. Dengan ngikut. Ngikut gimana? Nyontek. Nyontek siapa? Nyontek masjid. Itu martabat paling rendah. Paham? Kita bingung nih di satu wilayah. Ini arah kiblat ke mana? Oh, Habib Muhsin ngasih tahu. Arah kiblat ke sono. Kita taglid dengan Habib Muhsin. Karena Habib Muhsin yang tahu, entah Habib Muhsin dengan cara adillah, dengan cara tahu arah kompas. Kita ngikutin Habib Muhsin, itu namanya nyontek. Dengan taglid, meniru. Kalau enggak ngelihat masjid, oh masjid mihrabnya ke sono tuh. Nah, harus tahu juga mihrabnya ini bener enggak? Kan repot yang kayak gitu. Mendingan langsung taglid dengan thiqah, dengan yang bisa dipercaya. Tapi kalau masjidnya udah 300 tahun, masjidnya udah 200 tahun, boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Ngelihat masjid doang kita, ngelihat oh mihrab masjid ke sono langsung. Tapi kalau enggak, oh masjid ini baru 6 bulan yang lalu, jangan taruh. Ini nanya orang situ yang 3. Jelas sampai sini? Insya Allah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.